dari keluarga yang memang minus secara ekonomi gitu ya. Terus untuk memiliki mental kaya itu kan bukan hal yang mudah meskipun ada yang namanya anugerah gitu ya. Tapi Oke. kan nggak semua orang dapat gitu. Nah itu Oke. startnya bagaimana kok? Kalau misalkan memang dari nol banget, challenge-nya sebenarnya gini, kita boleh kan ngayal kan? Kemarin saya bilang gini, dan itu kan ada orang nanya, dan itu kan berarti lu ngayal ya, kayak begitu ya? Ya anak kecil banyak ngayalnya lebih happy loh daripada lu yang Betul. realistis tapi banyak stresnya. Iya kan? Jadi intinya adalah yang ngayal nggak apa-apa kan? Sebenarnya ketakutan kita tuh sebenarnya kita juga ngayal loh. Setiap manusia itu sebenarnya dia menulis jalan hidupnya sendiri lewat pikirannya atau bagaimana? Yes. Jadi gini, sebenarnya kita tuh diciptakan Tuhan itu sebagai creator. Creator. Nah, kebanyakan orang berpikirnya salah bahwa creator itu diasumsikan adalah kita memang lebih hebat nih manusia daripada binatang, kita bisa membangun teknologi, gedung dan sebagainya. Itu kan yang kelihatan. Tapi kalau secara spiritual, kita sebenarnya itu adalah kita bisa meng-create dunia kita sendiri. Kita bisa membuat dunia kita sendiri. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah mereka pakai mindsetnya victim atau korban. Biar vibrasi kita selaras sama duit gimana? Oh, pegang duit yang banyak, lihat duit teman punya duit. Oke. Jangan dinyirin. Orang punya duit, ya dideketin. Lu dapatnya gimana? Rasanya gimana gitu. Enak nggak sih? Pengennya apa? Ditanya, feeling-feelingnya digali. Jangan ada orang punya duit, ala lu mah anak orang kaya. Itu kan kayak hubungan kita dengan duit itu kan jelek artinya. Iya, Kayak iya. ngiri, kayak sebelah gitu. Tapi mayoritas gitu. Oke, teman-teman, aku lagi sama Ko Denny Santoso ya. Terima kasih kok ya, udah diterima di kediamannya. Sama-sama. Oke, Ko Denny, aku langsung to the point aja. Siap. Jadi, di sini pengen belajar banyak hal ya. Rata-rata orang yang berhasil dalam hidup itu kok kan biasanya dia memang benar-benar mulai apa ya, kerja keras gitu ya, pokoknya knowledge gitu ya, terus kemudian circle dan lain sebagainya gitu. Tapi Ko Denny ini menarik, punya rumus atau cara ajaib untuk menarik uang di dalam kehidupan gitu ya. Emang ada cara ajaibnya? Mungkin bisa dibagi ke sahabat-sahabat semuanya kok. Itu jadi pertanyaan yang cukup menarik memang beberapa orang belakangan gitu ya. Karena ternyata yang penting itu adalah mindset. Jadi awal mulanya banget ketika saya masih, ketika saya masih SD deh waktu itu. Iya. Masih SD itu saya punya kepinginan, punya cita-cita. Cita-citanya itu bukan profesi, tapi jadi orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Simpel sebenarnya. Saya tuh suka main game. Dan saya ngelihat teman saya yang anaknya orang kaya, itu punya Nintendo waktu itu. Iya. Terus kayaknya kok enak banget ya kalau misalkan punya duit kan ya tinggal beli aja ya. Sementara saya Nintendo aja nggak punya. Jadi di kepala saya adalah saya harus jadi orang kaya supaya bisa main game gitu doang sebenarnya, sesimpel itu. Tapi karena dari kecil akhirnya itu jadi belief saya bahwa ya saya orang kaya, that's it. Karena dari kecil di-build terus kayak begitu. Itu awalnya di situ sih sebenarnya. Sisanya tinggal actionnya aja. Jadi kebanyakan orang itu mungkin menurut pandangan saya nih ya, kebanyakan orang itu kemungkinan besar adalah salah didik. Mereka diturunkan penyakit belief, penyakit keyakinan yang salah bahwa mereka dilahirkan sebagai orang miskin. Nah itu sih kurang lebih gambarannya kayak gitu. Orang tuanya bilang bahwa itu kan cuma buat orang kaya, mobil mewah kan buat orang kaya, kamu kan bukan anak orang kaya ya, selalu kayak begitu. Sehingga anak kecil ini tumbuh dewasa belief, percaya bahwa dia bukan orang kaya. Nah karena belief ya agak challenging ya untuk diubah gitu kan. Nah sementara saya nggak ada hal itu tidak terjadi di saya. Jadi orang tua saya nggak pernah ngajarin bahwa lu anak orang miskin atau apapun, enggak. Kita juga bukan yang kaya banget. Kita berkecukupan lah. Waktu saya kecil juga berkecukupan dalam arti ya cukup lah untuk hidup. Tapi nggak bisa mewah-mewah juga gitu. Bukan yang tiba-tiba mewah banget itu enggak juga sih. Tapi intinya adalah di mindsetnya itu dulu. Ketika mindsetnya benar, maka sisanya jadi kayak muncul peluang-peluang aja. Itu buat saya seperti itu. Kalau orang lain mungkin kan, wah kalau ini peluangnya bukan untuk saya nih. Saya nggak ada pikiran ini bukan untuk saya. Iya, iya. Gitu sih. Terus bagaimana Ko Denny yang sebenarnya keluarga kan tidak kaya-kaya banget gitu ya. Terus kemudian praktik dalam kehidupan real nyata pada saat kemudian masih sekolah, masih remaja gitu. Contoh konkretnya apa sih mindsetnya calon orang kaya itu kalau yang diterapkan sama Ko Denny sendiri? Kalau saya simple, mau duit ya kerja waktu itu. Simple gitu. Jadi saya mulai sejak SMA itu sudah cari duit sendiri dengan berjualan CD game. Jadi saya suka main game. Balik lagi, saya punya kenalan toko game. Dan toko game itu ngelihat saya punya banyak teman, dia nitipin. Dan ini kayaknya lu jualin deh. Jadi saya bawa CD game itu ke teman-teman, saya jualin tuh di SMA. Saya jualin, kalau misalkan laku ya sudah, saya bayar. Kalau nggak laku kan saya bisa mainin, masih bisa mainin. Yeah. Dan kalau nggak laku ya saya balikin. Semingguan lah. Pokoknya setiap ada game baru saya ditelepon, datang kayak gitu. Nah itu dari awal kurang lebih kayak gitu sih. Dan
Perbedaannya adalah ketika saya di kuliah. Di kuliah saya asisten dosen, dibayar murah sih. 1 jam dibayar kayak cuma Rp2.000 1 jam di tahun 97. Nah, dari situ saya mulai start bisnis suplemen saya. Jadi ngeliat aja, saya nge-gym waktu itu. Saya nge-gym, kemudian teman-teman pada pakai suplemen fitness dan nggak banyak seperti hari ini. Ya, era tahun 99 itu benar-benar kayak suplemen fitness itu barang tabu ya. Kayak nggak banyak yang pakai. Nah, saya harus beli di Surabaya. Karena bosen, saya impor dari Amerika. Ngerti internet, saya cari deh di Amerika, saya impor. Mau dipakai sendiri ceritanya. Tapi begitu datang, sayang ya dipakai sendiri ya. Kalau saya jual kan dapat duit ya. Dijual dan ternyata kok laku. Dan profitnya tuh gede banget. Profitnya tuh bisa kayak 80% profit. Waktu itu kan cuma import, dijual gitu. Nah, dari situ kegulung tuh. Sampai akhirnya jadi besar. Gitu sih. Jadi kemauan grit untuk jualan itu fundamental banget. Jadi kalau saya boleh saranin, ya start dengan bisa jualan. Karena jualan make money. Gitu. Terus karena ini cara ajaib ya untuk kemudian mengundang atau mendatangkan uang gitu ya. Berarti setiap manusia itu sebenarnya dia menulis jalan hidupnya sendiri lewat pikirannya atau bagaimana? Yes. Jadi gini, sebenarnya kita tuh diciptakan Tuhan itu sebagai creator. Creator. Nah, kebanyakan orang berpikirnya salah bahwa creator itu diasumsikan adalah kita memang lebih hebat nih manusia daripada binatang, kita bisa membangun teknologi, gedung dan sebagainya. Itu kan yang kelihatan. Tapi kalau secara spiritual, kita sebenarnya itu adalah kita bisa meng-create dunia kita sendiri. Kita bisa membuat dunia kita sendiri. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah mereka pakai mindsetnya victim atau korban. Victim atau korban artinya gini, kalau saya dapat rezeki, saya bersyukur. Tapi kalau saya dapat utang banyak, saya ya bersedih, saya stres. Nanti kalau sudah lunas utangnya, saya bersyukur lagi. Nah, ini kan victim ya. Artinya apa? Dunianya seperti ini, ya saya akan bereaksi sesuai dunia saya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan memberikan kita berkat. Kita tuh bisa loh menciptakan dunia kita dengan cara apa? Kita set dulu di kepala kita, maunya kayak apa? Kalau mau dunianya happy, ya di kepala happy dulu. Kalau mau dunianya kaya, ya di kepala kaya dulu. Baru nanti akan berdatangan, realita akan berdatangan sesuai dengan isi kepala kita. Ya, gambaran kira-kiranya kayak begitu. Jadi mindsetnya ya, sekarang kamu mau apa gitu kan? Mau duit, ya mikirnya duit, jangan mikirnya utang. Gitu sih. Jadi isi otak seseorang itu menentukan jalan hidupnya. Banget. Terus bagaimana startnya ketika kemudian kita ini berangkat dari keluarga yang memang minus secara ekonomi gitu ya. Terus untuk memiliki mental kaya itu kan bukan hal yang mudah meskipun ada yang namanya anugerah gitu ya. Kan nggak semua orang dapat gitu. Nah, itu startnya bagaimana kok? Kalau misalkan memang dari nol banget, challenge-nya sebenarnya gini. Kita boleh kan ngayal kan? Kemarin saya bilang gini, dan itu kan ada orang nanya, dan itu kan berarti lu ngayal ya, kayak begitu ya. Ya anak kecil banyak ngayalnya lebih happy lo daripada lu yang realistis tapi banyak stresnya. Iya kan? Jadi intinya adalah yang ngayal nggak apa-apa kan? Sebenarnya ketakutan kita tuh sebenarnya kita juga ngayal loh. Nanti kalau nggak ini, bisa ini, nggak bisa makan, nggak bisa ini, itu kan sebenarnya ngayal karena belum terjadi. Nah, yang belum terjadi, kenapa yang negatif mulu yang dimunculkan di otak? Kenapa yang belum terjadi ini yang positif juga dimunculkan? Karena kalau kita ngomong negatif, artinya adalah kamu jago banget menakut-nakuti dirimu dan berhasil. Kenapa nggak memotivasi diri dan berhasil? Buat saya, ngayal nggak apa-apa kok. Gitu. Kalau kita berdoa kan disuruh kayak berdoa dan bersyukur bahkan sebelum terjadi. Jadi berdoalah seolah-olah sudah terjadi. Nah, intinya di situ sih. Jadi buat saya ya ngayal aja, buat saya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah kok. Emang salahnya di mana gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan tentang duitnya punya berapa atau tidak. Tapi di kepala itu gambaran hidup yang diinginkan itu apa? Bermimpilah gitu. Nanti pelan-pelan kuncinya sebenarnya bukan cuma di mimpi. Kuncinya tuh di feeling. Jadi kalau mimpi dan happy itu yang akan attracted. Nah, paling gampang gini. Mungkin banyak orang akan, dan lu ngajarin orang ngayal ya, halu ya lu gitu kan. Oke, ada case tadi yang mungkin banyak orang mengalaminya. Contoh gini. Kita mau jualan barang, kita mau jualan rumah, kita mau jualan motor, mobil, dan sebagainya. Kayaknya kok susah banget, gak laku-laku. Kita berdoa ke Tuhan. Tuhan, tolong dong, ini supaya laku, duitnya buat bayar utang, dan sebagainya, whatever lah ya. Kayaknya nggak dapat-dapat. Tapi, begitu barang itu laku, entah besoknya atau sorenya bahkan, teman kita tuh tiba-tiba telepon yang bilang kayak, bro, barang lu udah laku belum? Gua mau nih kalau misalkan belum laku. Ini kan kejadian yang kayaknya sering banget terjadi di sekitar kita tuh. Nah, alasannya kenapa kok seperti itu? Apa sih? Fenomena apa? Karena ini bukan sekali, tetapi banyak kejadian seperti itu. So, artinya adalah ternyata kejadiannya sebelum barang itu laku, feeling kita tuh ngarep. Kita berharap. Nah, feeling berharap itu adalah low vibration, yang artinya adalah mengusir sebenarnya, karena belum terjadi kan. Tapi begitu kita laku, kita langsung kayak, yes, thank you God, laku nih, gitu kan. Nah, feeling happy itu ternyata menarik apa yang kita rasakan. Jadi kuncinya adalah di perasaan itu sendiri.
Makanya orang-orang kadang-kadang ada yang bilang gini, dan kalau di kantor nih atau di kamar nih, kasih aja gambar-gambar rumah yang kamu mau, mobil yang kamu mau, atau jalan-jalan yang kamu mau. Kenapa? Karena orang lihat gambar, dia bisa merasakan, kalau jalan-jalan gitu menyenangkan ya, feelingnya muncul. Kenapa pakai gambar? Karena tidak mudah. Merem gini, tiba-tiba rasa muncul. Itu nggak mudah. Ya memang nggak pernah latihan, nggak mudah. Nah, untuk mempermudah gimana caranya? Ya pakai gambar. Setelah gambarnya muncul, dilihat, kalau punya mobil kayak gitu, keren juga ya. Feelingnya langsung muncul. Itu yang dicari sebenarnya dari cara itu. Gitu sih. Jadi, kuncinya di feeling. Mau dari nol, mau start dari ini, kuncinya di feeling. Gitu. Perasaan itu Perasaannya jadi penting. menghadirkan perasaan berlimpah gitu, seperti yang dialami juga oleh... Yes, gini, tadi pagi saya barusan ketemu dengan beberapa orang ngobrol di grup WA. Nah, ada orang ini, dia itu gampang banget vibrasinya nyambungnya sama makanan. Dikit-dikit dikirimin tetangga, dikirimin adiknya, pokoknya makanan datang terus gitu. Saya bilang, oke, vibrasimu sudah selaras dengan makanan. Kalau mau duit, latihan, kita selaraskan dengan duit. Karena vibrasi makanan sama duit itu dua hal yang berbeda. Gitu sih. Jadi memang... dua hal yang berbeda sih. Kalau kita mau mobil gitu ya, kita mesti test drive mobil, test drive ini itu beda sih. Kalau tipsnya biar vibrasi kita selaras sama duit gimana? Pegang duit yang banyak, lihat duit teman punya duit. Jangan dinyirin. Orang punya duit, ya dideketin, lu dapatnya gimana, rasanya gimana gitu. Enak nggak sih, pengennya apa? Ditanya, feeling-feelingnya digali. Jangan ada orang punya duit, ala lu mah anak orang kaya. Itu kan kayak hubungan kita dengan duit itu kan jelek artinya. Kayak ngiri, kayak sebelah gitu. Tapi mayoritas gitu deh. Mayoritas gitu. Mayoritas gitu. Karena mereka ternyata punya luka batin keuangan. Mungkin. Kejadiannya gini, dia ngerasa miskin nih. Dia lihat ada orang kaya nih, terus dia dihina. Nah, ketika dia dihina, dia langsung di kepala dia, wah orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong gitu. Aku nggak mau jadi orang kaya karena orang kaya itu jelek gitu kan. Satu, dia jadi sebel sama orang kaya. Ketika ada orang kaya, jadi dia akan kayak, nggak mau kayak gitu gitu kan. Problemnya adalah ketika dia sendiri mulai kaya, tiba-tiba dia bisa mensabotase dirinya sendiri. Contoh, udah kerja nih, deal proyek dapat. Begitu mau dapat deal proyek besar, yang terjadi tiba-tiba nggak serak, tiba-tiba sana cancel, tiba-tiba apa gitu. Jadi setiap proyek besar dia gagal terus, dan itu ada polanya. Nah, itu artinya adalah di bawah sadarnya dia sebenarnya dia ada sesuatu yang mungkin luka batin keuangan, luka batin sama orang kaya. Itu yang sering terjadi sih. Jadi benci sama orang kaya justru kemudian membuat dikotomi antara kita dengan kemakmuran itu sendiri. Bener banget. Jadi penting dong ketika kemudian kita melihat ada mobil yang bagus di jalan gitu, kita bilang this is my car. Amin gitu kan. Iyalah. Mobilku Ferrari gitu kan, mobil itu. Enggak, anakku misalkan kayak, "Pak, itu keren banget ya Pak, Ferrari Pak ya," gitu kan. Banyak orang mengatakan, "Udah lu jangan mimpi." Kalau saya bilang, kalau kamu bisa beliin papa ya. Dia happy, saya happy kan. Kalau anak kita bisa sampai beli Ferrari, nggak ngutang ya, jangan ngutang gitu. Tapi bisa beli Ferrari, artinya kan dia sukses sekali. Lah kenapa kita anak kecil aja mimpinya dipotong-potong, kan kasihan sebenarnya. Gitu sih. Nah, apa peran sebuah afirmasi, even itu adalah lagu atau audio dan lain sebagainya yang kemudian kita puter-puter tiap hari, atau kalau aku tuh biasanya selalu mengulang-ulang mantra kemakmuran gitu, misalnya kerjakan hobi, kumpul dengan orang-orang yang dicintai dan punya penghasilan tak terhingga, uang itu seperti udara, ya ada di mana-mana. Pentingnya itu bagaimana? Oke. Jadi gini, sebenarnya kita bergerak. Orang berpikir bahwa keputusannya dia itu berdasarkan pikirannya dia. Kenyataannya adalah orang berpikir atau orang melakukan tindakan atau keputusan apapun itu sebenarnya berdasarkan hatinya. Logika itu cuma membenarkan kata hatinya. Contoh, beli tas mewah, pulang kok rada nyesel ya. Belinya karena apa? Karena dia kepengen aja, itu hati. Pulang dia bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, tasnya baru, ntar temen juga memuji dan sebagainya. Itu kan membenarkan feeling. Kita jatuh cinta coba. Jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta perasaan lagi, bukan logika. Makanya disebut cinta itu buta. Jadi semua keputusan itu kebanyakan adalah dari keyakinan kita atau hati kita. Bahkan kalau misalkan besok nih mau kerja, tiba-tiba bad mood. Kayaknya ngopi dulu deh sampai bad moodnya hilang, dengerin musik dulu lah, ngafe dulu lah sampai bad moodnya hilang. Apalagi kalau deadline-nya masih minggu depan. Artinya adalah keputusan kita sebenarnya didasari oleh hati. Orang judol misalkan. Itu semua yakin menang. Kenyataannya kan kagak. Iya kan? Kayak hampir semuanya ya ambis gitu. Tapi dia yakin menang. Saya punya teman yang kayak begitu soalnya. Yakin banget sampai rumahnya dijual untuk itu karena dia yakin menang. Berarti dari sini keputusan dari hati. Problemnya adalah kalau hatinya sering salah gimana? Hidupnya jadi sering kacau gitu kan. Nah, oke, sekarang kalau ternyata hati ini sering salah atau belief ini sering salah, berarti kita harus bisa memperbaiki hati kita dong. Karena keputusannya sering salah. Nah, cara memperbaiki hati atau feeling itu adalah melalui otak bawah sadar. Karena otak sadar itu logika kita.
Ya, otak bawah sadar itu ke hati kita, ke feeling kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan afirmasi tadi. Ya kan, yang diulang-ulang, saya sukses, saya berhasil, saya kaya, uang datang dengan mudah, peluang. Itu semua adalah afirmasi yang diulang. Kenapa diulang? Supaya masuk ke bawah sadar. Supaya familiar. Supaya masuk ke bawah sadar. Oke, kalau familiar kan masuk ke bawah sadar nih. Nah, otak, cara kerjanya adalah ada otak sadar, ada otak bawah sadar nih. Di antara otak sadar dan bawah sadar itu ada gerbangnya, namanya RAS, Reticular Activating System, kayak filter lah. Nah, RAS itu nutup. Jadi kalau kita misalkan lagi kayak begini nih, lagi podcast lah, lagi bekerja begitu, ini nutup. Nah, ketika nutup dikasih afirmasi, ini nggak bakal masuk. Nah, kapan ini terbuka sehingga afirmasi bisa masuk? Itu adalah kalau kita sedang mau tidur. Kita nyebutnya adalah gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu ya kita sudah sleep gitu ya, mau tidur gitu, sambil ketiduran pun itu gelombang otak theta. Kecuali tidurnya sudah dalam banget, itu namanya gelombang otak delta. Ya, jadi kita mencari gelombang otak theta. Makanya kalau di Muslim ya ada sholat sembahyang tahajud misalkan jam 3 pagi lah, jam 2 pagi, itu sebenarnya sama, mencari gelombang theta. Karena begitu kita kebangun jam 3 pagi, itu gelombang otaknya theta. Theta itu adalah gelombang otak nyambung banget lah sama doa kita ke Tuhan. Ceritanya gitu. Jadi kalau saya adalah oke, kita pakai audio afirmasi hanya ketika mau tidur. Bukan ketika bangun begini terus kita afirmasi saya kaya, saya sukses gitu, nggak masuk. Gitu. Jadi kebanyakan afirmasi diulang-ulang itu tujuannya supaya masuk, tetapi ketika dilakukan ketika sadar ini nggak masuk karena memang gerbangnya lagi nutup. Kita pengen gerbangnya terbuka ketika kita mau tidur baru dimasukin afirmasi. Itu cara prosesnya. Jadi secara tidak langsung lagu afirmasi, audio afirmasi itu bisa menjebol mentalitas miskin kita. Bisa asal jangan ditambahin mental miskin lagi. Iya kan? Di program kiri, misalkan dipakai audio afirmasi, ketemu teman-temannya semua bilang, aduh zaman sekarang zamannya susah lah, pemerintahan baru lah, pemilu lah, covid lah. Ini kan masuk lagi nih. Nah, dia jadi percaya mana? Percaya audionya atau percaya temannya? Kalau dia menganggap temannya lebih sukses dari dia aja susah, dia bisa percaya itu daripada audio afirmasinya. Jadi kalau saya bilang adalah yang negatif-negatif di stop. Jangan diisi lagi, tapi diisi dengan yang afirmasi. Jadi jangan dibarengin, karena kalau ini lebih kuat, wah ini tembus, ini mental lagi nanti. Tapi kan itu semua berangkatnya tetap mulai dari knowledge kok. Apa? Dari knowledge itu maksudnya? Ya, dia mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan. Itu kalau dia nggak punya semangat untuk belajar, melakukan pengembangan diri, ya nonsen lah kira-kira ya. Bener banget. Benar banget. Jadi seberapa besar kemudian pengaruh knowledge dan circle terhadap jalan kemakmuran hidup seseorang? Sangat besar sih menurut saya sih. Tapi kalau saya sendiri, intinya begini, kalau saya pribadi, kalau teman saya tidak mendukung goal saya nggak temenan aja. Oke, sip, setuju. Selesai. Ya kan? Nanti saya dikatain orang yang tidak mendukung. Benar. Nah ya kenapa? Saya cari orang yang mendukung. Kalau tidak ada di dunia yang mendukung saya, ya udah saya jalan sendirian aja. Nah itu kadang-kadang orang takut. Kalau saya ditinggalkan teman gimana? Oh saya bodo amat. Nah mungkin yang membedakan di situ mungkin ya. Kalau saya goal saya apa? Saya kejar mati-matian. Yang penting buat saya, keluarga terdekat saya, circle terdekat saya ini support. Kadang-kadang saya bilang gini, waktu saya bangun Tribal You gitu ya, orang tua saya nggak ngerti, istri saya juga nggak ngerti, ini apaan sih Dan gitu. Terus? Yang penting kamu support aja. Oh gitu. Dan mereka oke, mereka willing. Iya, yang penting aku support kamu lah. Gitu, that's it. Dan itu yang saya butuhin. Jadi penting untuk kemudian kita bisa memilih circle yang selalu support dan mendukung apa yang kita mau gitu. Sehingga pada saat kita misalnya kayak berkomunikasi, aku kayak nanti bakal mencapai ini. Menurutmu gimana? Iya pasti bisa. Itu sangat-sangat membantu ya, Pak ya. Sangat penting banget. Tapi jangan sampai kayak false positivity gitu. Kayak semuanya support padahal lu lagi ngaco tapi kita support terus ya nggak bener juga sih. Tapi yang jadi persoalan ketika kemudian kita berangkatnya dari keluarga yang biasa-biasa saja, terus pengen mendapatkan circle yang secara finansial dia udah settle, itu kan sesuatu yang nggak mudah. Nah itu gimana solusinya? Cari, kalau saya akan masuk hari ini, internet itu sudah seluas itu gitu. Kita bisa masuk ke WA group yang ngomongnya positif-positif. Ada kan? Dan itu nggak ada. Ya, cuman sekarang internet hampir semua orang ada lah. Ya kan, penetrasi internet di Indonesia aja udah segitu gedenya gitu kan. Jadi kalau Anda masih di kalangan middle class, bahkan low aja, itu sudah punya akses internet loh. Ya kan, WA ada. Ya, pakai WA group yang positif. Begitu WA grupnya negatif, out aja. WA group ada ribuan. Tidak harus kemudian kita bertatap muka langsung dengan orang-orang yang kaya gitu ya? Enggak. Kalau bisa oke. Karena kita pengen ngerasain.
Saya punya sport car di tahun 2009. Menarik tuh ceritanya gini, saya tuh pengen sport car tuh orang tua nggak boleh. Pokoknya Dan, lu beli sport car nggak boleh ngutang, itu pasti. Iya kan? Yang berikutnya adalah duitmu mesti 5 kali dari harga mobilnya. Jadi paling nggak lu aman lah, tidak menghabiskan seluruh tabungan untuk mobil mewah gitu kan. Itu orang tua saya bilang gitu. Oke, tapi masih belum boleh beli sampai suatu hari saya tuh test drive, bukan test drive sih, saya ngeliatin aja di mall, saya datang, saya liatin, keren banget ya mobilnya kayak begini-gini, bisa dibuka atasnya gitu. Yang saya lakukan balik lagi, mobil saya biasa, saya naik mobil saya ngebayangin naik mobil itu. Moncongnya gede, mesinnya di depan keren banget, nariknya kenceng banget. Sebulan saya naik beneran, punya saya. Sebulan. Orang tua tiba-tiba boleh gitu. Sebelumnya kayak nggak usah lah, ngapain sih begitu. Tiba-tiba bisa. Itu bisa digeneralisir mungkin barangkali kalau kita itu naik, yang kita tunggangin tuh masih motor gitu ya, kita bisa merasakan gitu, seolah-olah itu naik mobil itu bisa juga seperti itu kan? Test drive aja. Oh, test drive aja ya? Test drive aja, kan ke showroom naik juga nggak apa-apa. Iya. Iya kan, nggak usah keluar juga, naik aja di showroom pameran lah, mobil apa EV sekarang, udah ke mall aja, naik, nggak apa-apa, itu nggak bayar. Ke mall juga gratis loh, masuk doang kan gratis. Naik mobil di pameran juga gratis. Ya, kenapa nggak dilakuin gitu? Iya. Gitu, jangan kayak, wah aku belum punya duitnya, nggak ada urusan, itu ntar aja, nggak ada duitnya tuh ntar aja. Setiap kalimat yang keluar di dalam percakapan sehari-hari itu juga berkontribusi untuk terciptanya sebuah realitas. Yes, saya agak presisi di kata-kata itu. Di rumah saya kata susah dan sulit aja di ban. Jadi anak saya udah tanya deh, nggak pernah ngomong kata susah atau sulit, itu di ban. Saya tulis tuh, waktu anak saya ngomong sulit pertama kali, saya tulis di tisu. Ini sulit ya, oke, baca, oke. Lempar tempat sampah. Sulit di mana? Tempat sampah, Pak. Udah di ban. Tapi harus ada pengganti ya. Kita ngomongnya tricky, challenging gitu. Iya. Jadi kalau kita pengen take off lebih kenceng gitu ya secara level kemakmuran, nggak boleh sering-sering berkeluh kesah. Iya, nggak usah. Termasuk kemudian melampiaskan keluh kesah itu di media sosial. Yes. Saya baru ketipu nih guys gitu. Terus lu ngapain ngomong-ngomong? Lu sebar-sebar energi vibrasi negatif nih. Nah, grup saya kemarin gitu, kalau belum webinar saya kemarin tuh gitu tuh. Saya baru ketipu nih, gimana nih ya teman-teman ya gitu ya. Ya udah. Saya cuma bilang, ketipu sebenarnya yang terjadi cuma 2 hal. Penipunya lebih pinter, dan lu lebih bodoh. Kalau kebalik nggak ada penipuan. Selesai. Oke. Jadi ya kayak gitu. Jadi benar-benar presisi. Bahkan gini, kalau saya pribadi bilangnya saya pasti kaya, itu belum kaya kan? Namanya saya pasti kaya, itu kan kayak menyemangati diri sendiri. Dan saya nggak terlalu suka, mending punya mindset kaya aja. Karena kaya sudah terjadi. Pasti kaya belum terjadi. Gitu. Nah, parameternya apa Ko Denny? Ketika kemudian kita misalnya udah pakai stimulasi yang bernama lagu afirmasi, atau kemudian pakai audio afirmasi, itu kan kita masih menuju gitu. Nah, di saat level apa kemudian kita sudah nggak butuh kayak itu gitu? Saya sih masih pakai ya. Even saya sendiri pakai, istri saya masih pakai sampai hari ini. Jadi nggak ada salahnya kok itu daripada berita tentang pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Namun afirmasi saya sukses, saya kaya dan sebagainya. Nggak ada batasnya. Gitu sih. Penjelasan saintifiknya bagaimana sih kira-kira kok mendengarkan lagu afirmasi, mendengarkan audio afirmasi? Kalau saya diajarin guru saya dulu tuh sampai membuat proposal kehidupan gitu ya. Beberapa kalimat yang konstruktif, yang progresif, yang itu kemudian masuk ke belief saya dan rule hidup saya akan seperti itu. Itu cara kerjanya bagaimana? Ada beberapa hal. Jadi misalnya, kayak saya dulu tuh introvert banget, melabel diri introvert yang nggak berani ngomong di depan kamera kayak begini, di depan pers itu nggak berani itu. Nah, saya waktu itu belajar bahwa ternyata untuk bisa ngomong di depan kamera ini, bawah sadar saya harus diprogram ulang. Saya pede, saya berani, semua pikiran saya mudah diucapkan lewat kata-kata. Itu diprogram bawah sadar. Dan ternyata bawah sadar saya begitu terima itu, langsung pede. 4 hari di program afirmasi begitu, langsung pengen ngomong di depan orang. 4 hari doang loh waktu itu. Jadi sebenarnya kan kalau dari sisi saintifik adalah otak bisa diprogram. Nah mungkin banyak orang di luar sana berpikir nasib ya nasib. Padahal kuncinya adalah otak bisa diprogram. Nah kalau Anda sekarang tahu bahwa otak bisa diprogram, Anda mau memprogram apa? Pertanyaannya begitu dong. Mau jadi pede? Bahkan saya lagi mikir begini nih, ini barusan tadi siang makan siang sama istri saya bilang gini, kayaknya ya, saya butuh audio nih, buat fokus productivity, creativity. Kita selalu, kadang-kadang masih Netflixan, kadang-kadang masih scrolling sosial media. Kalau itu misalkan bisa di-cut lagi separuhnya, mungkin jadi produk lagi nih, produk baru, bikin ebook baru, dan sebagainya, duitnya bisa lebih banyak. Gitu kan. Tapi intinya adalah, oke, sekarang
Otak bisa diprogram. Kita mau program apa? Itu dulu. Nah, kalau ngomongin saintifiknya ya, yang tadi sebenarnya bahwa otak bawah sadar, kalau di otak bawah sadar tidak bisa membedakan realita versus imajinasi. Apapun yang masuk akan dianggap sebagai realita. Contoh simpel, anak usia 0 sampai 7 tahun itu bawah sadarnya masih terbuka luas. Sehingga kalau kita ajak mereka ke bioskop nonton Spider-Man, seru banget. Pulang dia lompat-lompat kayak Spider-Man. Dia nggak bisa bedain. Ketika dia sudah mulai umur 12, itu sudah mulai nutup tuh. Logikanya mulai jalan, dia udah mulai jaim. Nggak ada lagi lihat film Spider-Man terus lompat-lompat, nggak ada lagi 12, 13 udah nggak ada lagi. Nah itu, jadi kalau kita tahu itu, maka itu bisa Anda lakukan. Anda mau memprogram apa? Itu satu sisi ya, di satu sisi di mana kita ngomongin otak. Nah sekarang kita ngomongin tentang rezekinya tadi. Rezekinya tadi sebenarnya simple. Ini berkat Tuhan sebenarnya. Di agama apapun, itu selalu dibilang, aku adalah prasangka hambaku. Ya, itu satu. Di Katolik juga, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Jadi ya kurang lebih kita tuh disuruh minta, karena memang dunianya ini sudah didesain bahwa kita tuh kalau minta ya dikasih, dikabulin gitu. Nah, case-nya yang tadi aja, kalau kita mau jualan mobil dan ternyata hati kita sesuai, maka akan datang pembelinya. Ya, simple kayak begitu. Jadi tinggal memanfaatkan dunia yang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita gimana caranya, doanya lebih spesifik. Kadang-kadang kita bilang bahwa ya Tuhan tahu kok kebutuhanku semua. Ya tahu sih, kalau lu nggak minta nggak dikasih. Ceritanya cuma gitu sih. Jadi minta itu spesifik. Maka salah satu yang saya share di sosial media saya semuanya, kita latihan yuk. Nggak usah minta muluk-muluk. Kita latihannya pakai koin 1000 aja. Minta hadirkan koin 1000 dari tempat tak terduga, maksimum tanggal sekian. Udah gitu aja. Bawa dalam doa, kemudian dipasrahin aja, let go aja. Lihat berapa hari ketemunya. Itu macam-macam. Ada yang hitungan jam udah ketemu. Ada orang nyeret mesin cuci, di bawahnya ada koin 1000. Itu kan tempat tak terduga. Kemarin ada yang tiba-tiba jalan di jalan raya gitu, ada crack, ada pecahan jalan begitu, lihat ke bawah karena mau lompatin begitu, ada koin 1000. Itu kan tempat tak terduga ya. Nah itu. Jadi lakuin yang simpel aja, koin 1000 aja dulu. Kalau koin 1000 bisa, bukan berarti habis itu 2000. Habis itu naik ke sejuta juga bisa. Yang penting adalah, ngerti nih vibrasi uang itu ternyata gitu. Narik uang, ada yang bilang susah. Memang buat orang yang nggak ngerti, narik uang susah. Tapi buat yang ngerti, narik uang itu paling gampang sebenarnya. Karena uang itu di mana-mana. Lebih susah narik rumah, depannya harus lapangan golf, belakangnya danau. Lebih susah. Bener nggak? Betul. Kita punya duit nyarinya sebelah mana? Coba di Malang nggak ada. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi uang itu ada di mana-mana. As long as kita ngerti bahwa uang itu energi. Itu sih. Ya. Uang itu seperti udara, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Oke, kok kita mungkin break dulu. Nanti di segmen 2 kita akan bahas lebih gila lagi ya, kok ya. Siap. Ini mantap banget, kita belajar langsung kepada The Real Sultan gitu ya, teman-teman.